Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Imron Rusyadi selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Maulana, NIM 2119065. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pilar-pilar Pendidikan. Adapun dalam materi tersebut terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama pengertian pilar pendidikan, kemudian yang kedua jenis-jenis pilar pendidikan, dan yang ketiga yaitu implementasi dari pilar pendidikan. Kemudian yang pertama yaitu pengertian pilar-pilar pendidikan. Menurut Profesor Herman Helder, pendidikan adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang baik secara fisik maupun mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemauan dari manusia. Sedangkan menurut Profesor Dr. John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi suatu individu untuk mencapai pengetahuan atau pemahaman yang lebih tinggi mengenai dari objek-objek tertentu dan spesifik. Sedangkan pilar artinya tiang atau penguat, baik dari batu ataupun beton. Selain itu, pilar juga diartikan sebagai dasar, induk, dan pokok. Pilar pendidikan adalah sebagai dasar atau pokok untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman bagi individu secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Menurut UNESCO ada 4 pilar pendidikan. Yang pertama learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to be, yang keempat learning to live together. Yang pertama learning to know. Learning to know ini digunakan oleh pelajar dan pengajar, di mana pelajar ini dituntut untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, baik dari media cetak maupun elektronik seperti koran, buku, internet, dan lain sebagainya. Yang kedua ada learning to do. Learning to do ini lebih menekankan pada tindakan seseorang untuk memecahkan suatu masalah. Jadi apa yang ilmu yang ia dapat itu digunakan dan direalisasikan di masyarakat sekitar. Yang ketiga ada learning to be. Learning to be ini digunakan untuk menjadi seorang yang lebih mandiri dan mempunyai karakteristik tersendiri agar lebih unggul di masyarakat karena dia mempunyai pendidikan yang lebih baik dibandingkan orang lain. Yang keempatnya ada learning to live together. Ini lebih menekankan kepada seseorang bahwasanya dia adalah makhluk sosial. Jadi mereka tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, sehingga mereka selalu mempunyai toleransi dan menghargai sesama dari latar belakang yang berbeda, baik itu ras, agama, budaya maupun yang lainnya. Mereka harus beranggapan bahwasanya mereka berbeda-beda namun tetap satu jua. Dengan begitu, pendidikan ini dapat menjadi investasi mereka di hari tua, sehingga mereka dari segi finansial itu terpenuhi. Yang
Jadi dapat disimpulkan bahwasanya empat pilar pendidikan ini sangat penting untuk memajukan suatu bangsa yang lebih baik lagi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya akan menyerahkan pada teman-teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Laliyah, NIM 2119067. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis pilar pendidikan. Jenis-jenis pilar pendidikan sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu learning to know, belajar untuk mengetahui. Artinya bahwa peserta didik dianjurkan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan melalui pengalaman, yang dimana hal ini dapat memicu munculnya sikap kritis pada peserta didik dan juga dapat meningkatkan semangat belajar mereka. Learning to know juga selalu mengajarkan tentang pentingnya arti pengetahuan, karena di dalamnya terdapat learning how to learn, artinya belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya, yaitu proses belajar. Jadi setiap peserta didik tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, melainkan juga berorientasi pada hasil proses belajar. Yang kedua yaitu learning to do, belajar untuk berbuat atau melakukan. Pada pilar ini, peserta didik ditekankan untuk menerapkan ilmu yang didapat guna memecahkan sebuah masalah dalam berbagai situasi. Learning to do berkaitan dengan kemampuan soft skill dan hard skill. Dan pendidikan merupakan bagian terpenting dari penyiapan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu learning to be, belajar untuk menjadi seseorang, yaitu belajar untuk berkembang secara utuh, bahwa belajar merupakan proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati diri, dan diharapkan siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri serta bertanggung jawab. Dan belajar juga untuk menjadikan siswa berperilaku sesuai dengan norma-norma dan kaidah yang ada di masyarakat. Learning to be sangat berkaitan erat dengan bakat, minat, kewajiban anak, serta kondisi lingkungannya. Misalnya, bagi siswa yang aktif, mereka dapat menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan yang cukup luas. Dan bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai fasilitator penting, sekaligus menjadi mediator bagi peserta didik. Yang keempat yaitu learning to live together, belajar untuk dapat hidup bersama, karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam konteks pendidikan, siswa diharapkan dapat bersosialisasi dan berkomunikasi pada proses pendidikan. Learning to live together merupakan belajar untuk bekerja sama melalui proses kerjasama. Dalam hal ini juga dapat membentuk masyarakat yang demokratis, dapat memahami serta menyadari akan adanya perbedaan pada setiap individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Bintang Hadi Darussalam, NIM 2119075. Sedikit ingin menjelaskan tentang implementasi pilar pendidikan. Nah, implementasi itu sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Dan pendidikan merupakan suatu proses upaya pewarisan nilai-nilai keilmuan yang mencakup segala aspek. Adapun implementasi dari 4 pilar pendidikan, yaitu yang pertama, learning to know. Belajar untuk mengetahui ialah menggabungkan beberapa pengetahuan yang cukup luas dan memiliki arti bahwa pelaku daripada peserta didik disarankan mencari pengetahuan sebanyak mungkin melalui pengalaman atau hal lain. Indikator learning to know ialah mencari informasi dari lingkungan sekitar, memanfaatkan sumber pelajaran, dan mengembangkan rasa ingin tahu. Yang kedua, learning to do. Pilar ini berkaitan tentang kemampuan, hard skill dan soft skill. Indikatornya ialah
menghubungkan pengetahuan dan keterampilan dan mengkaitkan pembelajaran dengan kompetensi. Yang ketiga, learning to be. Pilar ketiga ini artinya begitu pentingnya mendidik dan melatih peserta didik untuk menjadi pribadi yang kompetitif, imajinatif, dan dapat mewujudkan apa yang diimpikan dan dicita-citakan. Sedangkan bagi peserta yang pasif, peran pendidik sebagai fasilitator sangat dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan potensi secara maksimal. Sedangkan peserta didik yang agresif karena itu akan lebih mudah untuk memaksimalkan atau menemukan jati dirinya dan menemukan kesempatan yang cukup luas untuk berimajinatif. Yang keempat, learning to live together. Pendidikan adalah kehidupan. Pilar ini menanamkan kesadaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Untuk itu, dalam proses belajar, seharusnya dilatih kecakapan hidup yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan. Untuk itu, pondok pesantren sangat alternatif bagi pemecahan berbagai masalah pendidikan yang terjadi saat ini. Indikator dari learning to live together ini ialah belajar saling menghargai atau memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan menerapkan nilai-nilai kebersamaan yang ada di kelas.